Ayo kita siap belajar. Jangan jadikan tradisi setiap minggu pertama dalam setiap bulan kita itu wajib ya merayakan, mensyukuri bagaimana Yesus mati dan menderita buat kita. Jangan cuma jadi tradisi. Jadikan ini sebuah model hidup. Saya ulang. Jadikan apa? Model hidup. Model hidup. Pola hidup. Pola hidup, model hidup yang bagaimana? Tuhan Yesus sudah memberi contoh buat kita. Kita baca dulu ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Kita baca ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Jelas sekali yang Yesus minta kepada kita dalam hidup ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Perhatikan firman ini. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Jadi panggilan saudara dan saya dari Tuhan itu punya tujuan, punya maksud. Maka itu kalimat ini sebab untuk itulah kita ini dipanggil. Untuk apa? Nanti kita akan baca sampai selesai ayat ini. Saya beri contoh begini. Satu pagi saudara olahraga, lari pagi. Ya, anak-anak juga kalian yang lari pagi, tiba-tiba ketemu teman. Ya, begitu kita ketemu teman, tapi dia gak lari, gak joget, pakai wajahnya itu murung. Wajar gak kita tanya, mau kemana kamu pagi-pagi? Jawab wajar gak? Loh, saya tanya, Pak. Ya, kalau saudara tanya, kalau teman mukanya murung gak bisa apa. Ayo, yang umum. Tanya apa kita pada teman ini? Kabar. Mau, oke. Kalau apa kabar usah langsung banyak umum bisa berdamai. Betul pertanyaan, jawaban Bapak bagaimana? Mau kemana? Tiba-tiba suara mendengar, anak-anak temanmu jawabnya begini, enggak tahu. Ayo, kalau temanmu jawab begitu, reaksi saudara berikutnya apa? Apa kaget? Oke, apalagi reaksi apa? Reaksi berikutnya apa? Bingung. Jangan buat bingung, kasih dia bingung, kita bingung. Ini yang buat gimana? Salah jawab, baru bingung. Ngajak makan. Ngajak makan. Salah juga. Belum tentu dia butuh makan. Ayo reaksi berikutnya apa? Kenapa? Ada masalah. Dan jangan berkata, ya udah urusan mau lari saja. Nah seperti itu, kalau ada orang tanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Jangan jawab, karena waktu itu calon mertuaku nggak Kristennya, kalau aku nggak Kristen. Pasti jawabnya ya. Untuk itulah dipanggil, ada tujuan. Jadi kalau ada orang lari pagi ketemu temannya, wajahnya kusut, ditanya mau kemana nggak tahu. Berarti punya tujuan nggak? Enggak. Kalau dia istri berarti habis berantem dengan suaminya. Kalau dia suami berarti habis berantem dengan istrinya. Kalau dia anak pasti nakal dengan orangnya. Dan kita cukupnya. Kita harus tolong. Untuk membantu dia, lalu pagi-pagi kamu mau kemana? Itu tujuan. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Belum dijelaskan untuk apa, tapi Petrus menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Karena baca Kristus pun telah menderita untuk kita. Nah, ini tujuan.
Jadi saya tanya, yang bisa jawab dapat hati sepeda minta Jokowi saja. Jadi tujuan kita dipanggil untuk apa? Untuk menderita bagi orang lain. Pura-pura kuning, awas. Saya tanya lagi, jadi tujuan kita dipanggil untuk apa? Untuk menderita bagi orang. Sekarang kalau mendengar kata menderita, wajar. Tidak ada kata penderitaan atau kata menderita itu ada unsur kata enak. Ada nggak? Coba jawab benar kan dia mas. Kalau saya kata dia saya pindah ke belakang dia. Ayo. Mendengar kata menderita ada yang enak nggak? Betul? Nah, ilustrasi paling gampang. Tidak semua orang suka santan. Saya paling suka. Tapi kalau saudara ingin dapat santan, bayangkan kalau ada kelapa yang nggak mau menderita, bisa dapat santan nggak? Ngerti maksudnya? Jadi menderita enak atau tidak? Enak untuk yang makan santannya. Lupa jawabannya. Betul? Nah, ini. Jadi kalau Tuhan Yesus itu adalah kelapa, dalam penderitaannya jadi peras dari santan. Ngerti? Artinya apa? Artinya itu dibicara gini-gini aja. Artinya Dirugikan. nah, sama semua dari sini loh, dari rumah juga semua. Artinya kita siap Dirugikan. ya, diuraikan lah, siap diparut dulu. Enggak amen. Betul, siap, sudah diparut, diperas. Setelah diperas, bukan makan babi lupa. Lupa. Aku zaman dulu ya, waktu saya masih kecil, ya, ibu kami itu ya, kecil apa muncul untuk anaknya. Apa satu kelapa itu untuk anaknya, bagus juga. Lu betul tidak? Ya tak? Itu dulu. Kembali. Saudara, seperti itu tujuan panggilan. Amin. Yaitu untuk Menderita. jadi santan itu jangan penderitaan jadi santan. Amin. Nah, dan baca lagi Telah meninggal. telah ngapain? Meninggalkan teladan bagi kita. kita. Setelah Tuhan Yesus meninggalkan teladan bagi kita, ayo yang kerja baca kalimat tadi. Yang turun dari badan sahabat. Oke, 1, 2, 3. Supaya saya supaya saya mengikuti jejak. Amin. Umur berapa? 8 tahun jauhnya paling kencang. Yang di atas 8 tahun dia males. Siapa namanya? Petra. Kogoy. Petra, terima kasih. Kami semuanya begitu dan kamu belajar jawaban untuk karena kalau Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan, dan Dia minta supaya kita bagaimana mengikuti jejak. Diikuti nggak? Diikuti nggak? Ikuti. Kalau tidak, berarti kita ngapain? Kalau kita nggak mengikuti jejak, Nggak punya tujuan. kenapa nggak punya tujuan? Betul. Makasih Pak Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak mau mengikuti jejaknya dalam penderitaan Tuhan Yesus supaya kita jadi seperti jadi kelapa, dikupas dulu, dibelah dulu, lalu diparut, lalu diperas dan seterusnya, berarti kita tidak punya tujuan hidup. Saya keluar sebentar dari topik ini, tapi tujuannya sama.
Sering kalau kita mendengar, mari saudara kita memuji Tuhan, sering tidak? Sering. Sangat sering. Hari ini kita akan menemukan sebuah kebenaran yang sedikit sekali di antara kita gereja Tuhan mengerti kebenaran ini. Ternyata kalimat mari kita memuji Tuhan itu bukan Tuhan terima pujian dari kita dengan nyanyi, tepuk tangan, main musik. Ternyata tidak. Orang lain. Tuhan tidak memerlukan pujian dari kita. Dengarkan baik-baik konsep ini. Dan itu yang saya lakukan sekian puluh tahun ini. Maaf, sampai salah satunya Tuhan suruh saya bersama istri pindah ke Nabire tahun 23 yang lalu. Karena jadi kenapa? Memuji Tuhan yang paling Tuhan sukai adalah begini. Ketika kita mengikuti jejaknya dan ada orang lain yang bisa makan santan kita, Amin. lalu orang itu memuji Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan cari. Catat ini baik. Maka itu pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara melakukan mengikuti jejak Tuhan Yesus yang mau menderita dan ada orang lain yang hidupnya berubah dan diberkati, lalu mereka memuji Tuhan gara-gara kita? Kapan terakhir kali? Ini apa buktinya? Kita buka Markus pasal 2 ayat yang ke-12. Saya belajar memuji Tuhan dari kisah orang lumpuh ini. Markus 2 ayat 12. Maka itu penting sekali. Kapan terakhir kali kita mau diparut, lalu diperas, lalu dibuat makanan babi, atau dibuat ke sampah ampasnya, atau dibuat ngepel lantai? Kapan terakhir? Markus 2 ayat 12. Ada masalah di multimedia? Kok hilang? Yaudah, kita baca di Alkitab masing-masing. 1, 2, 3. Nah, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan karena yang begini belum pernah kita lihat. Ini memuji Tuhan. Jadi bukan Tuhan Yesus yang memuji Yahweh Tuhan Bapa di surga, tapi siapa yang berterima memuji Tuhan? Orang lain. Orang lumpuh yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia begini, maaf, akhir-akhir ini saya nggak tahu itu yang mulai siapa dan tradisi dari mana. Ada cukup banyak gereja di kota-kota besar. Kalau seperti kita di Nabire, nggak mungkin itu bisa kita kerjakan. Pernah dengar iklan-iklan gereja? Hari tanggal sekian, hari A, bulan depan kita akan mengadakan worship night 24 jam. Pernah dengar nggak? Itu saja jadi tren, jadi trending, atau jadi umum. Saudara, setelah saya belajar ayat ini, Tuhan dapat manfaat nggak kalau kita cuma nyanyi 24 jam di gereja? Tidak. Tidak. Karena itu dari kita untuk kita. Padahal pujian itu setelah kita baca Markus 2, orang lain yang karena kita punya tujuan panggilan, yaitu untuk menderita buat orang lain, dan gara-gara penderitaan kita orang itu hidupnya dipulihkan. Amin. Lalu memuliakan Tuhan.
ada gunanya nyembah 24 jam timnya gantian, karena itu dari kita untuk kita. Tuhan gak dapat apa-apa. Ngerti mulai ini? Ada satu lagi gak saya minta kasihkan ke Venus. Terima kasih. Vin, coba carikan baca untuk papa share di grup anak yang gak punya papa. Jadi gini, Kamis siang saya tiba dari Amsterdam ke Jakarta, malam ada pelayanan, lalu Jumat pagi jam 9:30 saya melayani di Zoom untuk saudara di LP. Ya tolong doakan, ayo kita bergerak tanggal 11 Desember kita akan buat Natal bersama 715 LP se-Indonesia pakai Zoom. Ini luar biasa. Jadi yang saya daftar 715 LP, keren gak itu? Nah, dan maaf kalau saya berkata saya, itu ketika kami punya tim, kami akan menyiapkan makanan untuk sekian puluh ribu orang. Tim anak saya sekarang itu kira-kira sekian banyak juta biaya. Dan Tuhan hebat, sudah tertutup kira-kira 80%. Karena banyak orang yang mengikuti saya dalam pelayanan sudah ngerti konsep memuji Tuhan itu apa dan tujuan hidup akhiran itu apa. Kalau nggak ada pandemi, nggak ada pelayanan model ini. Saya nggak pernah diri masuk sebelum ngecek di LP nanti. Nah, hari Jumat sore jam 5 kami diminta pelayanan di Surabaya. Pesawat kami dari Jakarta ke Surabaya tiba kira-kira jam 2 lewat. Nah, tempat acara itu sebelah kirinya itu ada restoran Jepang. Nah, terus kami diajak makan. Nah, waktu makan, Roh Kudus bicara kepada salah seorang pelayan di restoran ini. Itu pertama kali kami tahu restoran ini di Surabaya. Tapi dia sibuk. Nah, saya berdoa, apa? Berikan dia diam sebentar. Nanti saya lari. Akhirnya dia diam. Nggak tahu dia mau apa, cepat lari. Saya minta nomor teleponnya sebelum saya ngomong untuk apa. Kamu itu anak keberapa dan berapa saudara? Saya anak pertama. Adikmu 4. Ya. Oh ya? Tapi saya nggak tahu siapa bapak saya. Nah, saya kaget. Kalau dia anak pertama punya 4 adik dan dia tidak tahu bapaknya, ya pasti anaknya sama. Nah, saya itu kebiasaan dia langsung cepat mikir. Ini masalahnya. Mama saya menikah 4 kali. Jadi 5 kamu bersaudara itu bapaknya 4. Yang nomor 3 dan nomor 4 itu satu bapak. Saya tanya, yaudah kamu kerja nanti om akan lihat. Saudara ternyata seorang itu cukup peran. Nah, ketika kami transit Makassar, hampir 3 jam kami di Makassar nunggu, dia baru lihat. Itu pun 12:30 Makassar, jadi 11:12 Surabaya. Karena dalam BA saya bilang, kalau itu melayani ini jangan panggil om, akan bisa apa. Nah, begitu saya dengan istri saya di Makassar, dia bilang, Pak, saya baru selesai kerja. Malas sekali. Ya, sekarang kamu mau kemana? Saya mau pulang, tapi itu untuk teman. Nah, jadi dia menghemat ongkos. Kalau bisa pulang pergi itu nggak usah bayar di kerja. Nah, baca kan? Akhirnya dia biasa kemarin pagi. Ya, karena waktu di Makassar, saya nggak kontak lagi, ada jual sidor sampai Timika. Saya tunggu pengaduan WA. Begitu lagi di Nabi kemarin pagi, WA masuk, baca lagi.
Mulai dari yang WA-nya dia. Oke. Mulai dari yang pertama itu, karena itu pertama kali dia biasa. Oke. Dengar ya. Jadi begini Pak, dari lahir itu saya sudah tidak punya ayah. Ayah ninggalin ibu sejak aku lahir atau masih kecil. Saya ingat saya lahir di luar nikah karena mama bekerja di dunia malam. Dan sampai sekarang mama sudah sama laki-laki 4 kali. Jadi saya pernah punya ayah 4 dan sekarang sudah ninggalin mama. Berkat itu saya jadi punya 4 adik, sedangkan saya anak pertama. Dulu sempat tinggal di nenek. Waktu itu nenek saya sempat sekolah, tapi Sekolahkan saya. ya sekolahkan saya, tapi hanya sampai di TK saja. TKB. Seterusnya saya tidak sekolah sampai sekarang. Karena itu saya kesusahan mencari kerja. Tapi untungnya saya punya teman bekerja di restoran Kaisen yang itu tadi. Jadi saya dibawa kerja di situ Pak. Saya kerja di situ sudah 2 bulan sejak tanggal 8 September. Tinggal sama mama dan adik di Surabaya Barat, atau tepatnya Jalan Banyu Urip. Jarak rumah dan tempat kerja itu 9 km. Saudara ya, zaman seperti ini ada orang tak bisa sekolah. Dan tadi malam itu kedua kali saya telepon dia setelah di Bandara Makassar. Saya kaget. Ternyata 5 anak ini tidak punya akta lahir, tidak punya identitas apa. Jangan seperti ini. Ramon ada di sini, Ramon Sabanda? Oh ada. Langsung saya telepon. Ada kepala Dukcapil Mandiri. Langsung Ramon berdoa. Siapa? Nah, cuma masalahnya saat ini belum ketemu. Kalau buat kata lahir, bapaknya yang mana? Mau milih nama siapa? Ini akan ibunya. Waktu saya share di grup saya, langsung ada 2 keluarga yang membiayai kebutuhan 4 anak. Jadi dia nomor 18, nomor 2 13, nomor 3 10 tahun, nomor 4 8 tahun, dan yang 10 8 ini bapak 1. Sekarang yang paling bungsu baru umur 1 tahun. Maaf, saya orang tegas, orang kasar. Saya bilang pada anaknya, mamamu suruh sekali. Saya tanya, lalu kalian tinggal di mana? Hanya nyawa 1 kamar untuk 6 orang. Lalu teman-teman di dapur di mana? Bisa. Berapa sewa sebulan? 600.000. Gaji mamamu berapa? 800. Kamu terima gaji berapa di rumah makan itu? 1.500. Sudah bisa bayar? Zaman seperti ini. Nah ini cuma contoh. Bisa nggak saya diajak makan orang makan sendiri nggak ngurus orang lain? Bisa. Bisa nggak? Bisa sekali. Saya juga sibuk urusan banyak. Tapi lurus. Bicara pada anak ini saya nggak pernah tahu. Dan seperti itu pemberitaan. Maka itu pertanyaannya, kapan terakhir kali saya jawab istilahnya? Kapan terakhir kali saudara jadi santan buat orang lain yang bisa merasakan nikmat dalam hidup? Terus ada seorang yang telepon saya tadi malam setelah baca kisah. Kodin, seharusnya Kodin nggak tahu. Kira-kira bagaimana? Dia nggak bisa jawab. Kira-kira kalau sudah jawab,
Ada yang jawab setelah itu, ya toh bisa pakai orang lain. Puji Tuhan. Kalau ada yang mau taat di antara kita. Maka itu tiap hari kemanapun Tuhan bawa saya pergi, ayat ini saya lakukan. Ikutilah jejakku, kata Tuhan Yesus. Selalu hidup untuk jadi istilahkan buat orang lain, supaya mereka bisa menikmati hidup yang sesuai. Jadi itu memuji Tuhan karena perbuatan kita pada orang lain. Kita lanjut. Yohanes 6 mulai ayat 53. Kita baca Yohanes 6 mulai ayat 53. Jadi yang begini belum pernah kita lihat. Kalimat ini harus keluar dari mulut banyak orang yang berjumpa saudara, karena saudara mengikuti jejak Yesus. Semua ini saya ulangi. Kalimat ini yang begini belum pernah kita lihat, harus keluar dari mulut setiap orang yang berjumpa dengan kita, karena kita mengikuti jejak Yesus. Kalau ada kalimat yang seperti ini belum pernah kita lihat, itu berarti kerjaan rutinitas atau hanya sekali-sekali itu saja. Jawab dong. Kalau rutinitas nggak ada orang begitu, bosan sudah tahu. Justru karena ini peristiwa sekali-sekali terjadi beda-beda, maka orang berkata yang seperti ini belum pernah dilihat. Bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang seperti ini selalu berguna buat orang lain. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Yohanes 6:53, sesungguhnya jikalau kita tidak berbaik makan daging anak manusia, bukan bilang kanibal alasnya, dan minum darahnya, jangan Dracula alas, maka kita tidak mempunyai hidup di dalam dirimu, dalam diri kita. Kembali ke kisah anak. Ternyata dia Kristen. Saya nggak tahu. Tadi malam baru cerita. Terus saya tanya, istri saya dengar waktu kami telepon. Jadi kalian ke gereja mana? Saudara, mereka bergereja di gereja paling besar di Surabaya. Kaget saya. Lu sejak kapan kalian ke gereja itu? Nenek saya, Mas. Udah neneknya. Nanti maksudnya, jadi gereja besar itu tidak memperhatikan jemaat yang listrik. Hanya mereka orang-orang yang baik. Maaf. Saudara, ini luar biasa gereja besar. Tapi jemaat yang tidak punya akte lahir. Sampai nggak ketahuan. Nah, contoh kata makan daging anak manusia dan minum darahnya jangan diterjemahkan secara hurufiah. Ngeri kalau gitu. Tapi apa sih arti kata makan? Saudara, ada istilah di dalam dunia kesehatan. Manusia itu adalah apa yang dimakannya. Artinya dalam bahasa Inggris, you are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan. Saya beri contoh. Kita di Papua. Kalau kita makan papeda setiap hari, 3 bulan nggak pakai lauk, jadi apa kita? Jadi papeda. Jadi papeda. Nanti, yang mana kuat kalau cuma makan papeda saja, nggak pakai yang lain. Nah, maka itu manusia itu apa yang dimakan? Kalau papa mama hari Senin yang lalu, seminggu besok, saya diajak
di satu webinar Zoom ya, tentang hidup sehat dengan pola makan. Nah, dalam diskusi itu dipimpin seorang ahli, orang Toraja namanya Bapak Peter Tangka. Saya sudah beberapa kali webinar dengan Pak Peter Tangka, ini orang hebat sekali. Nah, salah satu yang saya ajak diskusi, tolong perhatikan ya mama-mama khususnya, menyedihkan hampir 90% jajanan anak di sekolah itu beracun, baik pewarnanya, baik airnya nggak bersih. Nah, yang ikut webinar itu hampir 100 orang. Ternyata bereaksi cukup banyak. Maka itu kalau ada di antara kita yang mendengar ibadah pagi ini, dan saudara adalah penjual makanan untuk anak di sekolah, dalam nama Yesus, jangan dulu dapat uang banyak, saudara pakai bahan-bahan yang murah tapi beracun. Betul saya ngomong gini setuju? Jahat sekali. Akhirnya Pak Peter Tangka bilang, wah itu padanya kita mesti punya topik khusus, diskusi waktu khusus, silakan. Ini perlu diatasi. Kalau anak kita sejak SD makannya nggak sehat, percaya banyak buku kesehatan yang saya baca. Anak-anak yang sejak kecil pola makannya sudah sehat, beracun semuanya, pakai pengawet semuanya. Tolongnya mama-mama malas bertobat lagi, supaya anak-anak nggak mati muda. Karena dalam hitungan umur, kalau sejak umur 5 tahun dikasih makanan yang tidak sehat, anak-anak itu umur maksimalnya hanya 40 tahun. Rata-rata 30 tahun sudah punya penyakit macam-macam. Karena sejak kecil itu tidak sehat. Pola makan. Maka itu berbahagialah mama-mama. Kalau saudara mau repot sedikit pagi-pagi, siapkan makanan yang direbus atau dikukus. Katakan amin. Itu jauh lebih baik untuk anak-anak daripada goreng-gorengan, daripada maaf yang jualan jenis yang saya minta maaf saya ngomong itu beracun semuanya untuk anak-anak. Jangan dibiasakan. Memang murah, tinggal cabut aja dari warung bawa sekolah. Nah, ada tersenyum kiri kanan dia itu. Haleluya Yesus. Ya, yang jualan itu yang makan itu bisa mematinya. Yang kecil-kecil jangan. Serius ya, itu racun semuanya. Bahan pengawetnya, bahan pewarnanya, fitnya semua itu ngeri. Janjinya mulai besok. Siapkan semua merebus, ubi rebus, pisang rebus, sukun rebus. Itu jauh lebih sehat. Dan itu barang murah di negeri itu. Hari-hari kita ketemu baru itu siapkan. Ini penting. Maka itu penyakit yang paling umum sekarang gagal ginjal, asam lambung. Karena makanan-makanan itu. Kalau yang asam lambungnya parah, jangan makan roti sama sekali. Yang jual roti saya minta maaf. Karena semua tepung mengandung gluten itu merusak lambung. Awas. Maka itu saudara perut perih, makan roti, malah perih 5 menit kemudian. Karena itu menciptakan asam lambung yang berlebihan. Maka itu makannya direbus. Saya itu paling perhatian soal kesehatan. Kalau ada orang makan apa saja, jangan, jaga diri baik. Maaf ya, harus berubah. Setuju? Nah, jadi kalau kita makan yang betul, hidup ini jadi bagaimana? Betul. Jadi sehat, jadi betul. Saudara, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Untung dulu orang tua kami itu miskin, untung. Karena buat kami zaman itu gula itu barang langka dan barang mewah. Jadi ibu kami jarang ada gula itu makan apa? Karena kami miskin. Saya masih ingat nenek saya dari pihak bapak kecil, kami lihat orang anak kecil teman-teman makan telur. Saya bilang telur lah,
Nanti saya jawab, jangan makan telur nasi kecil bodoh. Itu nak maksudnya. Ada itu lol sekali. Jadi kami dari kecil jauh biasanya rebus-rebusan. Beli minyak goreng zaman itu mahal sekali. Dan zaman itu kami masih kecil orang pakai minyak kelapa. Ternyata lebih sehat minyak kelapa daripada minyak olahan yang lain. Nah, makanya itu saya suka santan sampai hari ini karena makanan gratis itu santan, kelapa parut itu. Jadi kalau ibu kami nggak bisa beli lauk, ya udah berasnya nggak perlu beli karena tetangga tahu kami itu sudah diberi. Nah udah, mama masak nasi, minta kelapa tetangga diparut ke segala gurihnya luar biasa. Nah, betul kita nggak tahu bagaimana itu. Artinya, maka itu jadi orang miskin itu sehat. Amin. Enggak percaya, enggak bisa belajar macam-macam. Maka itu saya berumur 70 masih sehat begini, orang makan dari kecil. Sampai hari ini harus dari saya cocok dengan gula. Kalau minum teh manis, saya tersiksa betul. Akhirnya itu kan, puji Tuhan, terima kasih. Miskin itu indah. Oke, lanjut. Jadi kalau yang kita makan itu tubuhnya Tuhan Yesus, yang kita minum itu darahnya Yesus, hidup ini pasti Seperti Yesus. seperti Yesus. Karena makanan kita adalah Dia. Nah, ini perjamuan kudus. Ayat 54, ayat 4. Barang siapa makan dagingku dan minum darah, kita akan mempunyai hidup yang kekal. Apa orang katanya hidup yang kekal? Jangan tidak kekal. Hidup yang lamanya hidup kekal. Jawabannya hidup yang hidup hidupan. Nanti tidak hidup beneran. Ya, hidupnya ada. Dan aku akan apa? Membangkitkan siapa? Dia makanya jawabannya salah. Akan membangkitkan yang makan dagingku dan minum darahku pada Akhir zaman. senang dan ini terjadi di hidup kita. Sangat. Kita sehat. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minum. Saya lupa memberi anak-anak yang mungkin di laptop kalian ada aplikasi sabda nggak? Nah, sebentar download harus. Karena bersyukur kepada Tuhan di kota Solo, Jawa Tengah, ada sekelompok saudara kita yang punya aplikasi sabda. Sabda ini kira-kira sudah 30 tahunan, tapi sekarang makin maju. Nah, di aplikasi sabda itu ada ratusan bahasa untuk kita belajar dari firman. Untuk versi bahasa Indonesia saja di sabda, kalau saya nggak salah itu ada 14 versi. Untuk bahasa Jawa ada 4. Batak itu lengkap. Batak Karo, Batak Toba, Mandailing, Papak, ada semua. Untuk Dayak ada sekian puluh. Toraja ada. Cari aplikasi sabda, maka saudara diperkaya dengan firman Tuhan ini. Luar biasa. Nah, dalam beberapa terjemahan ada masih ada mikrofonnya. Coba bacakan yang TSC. Jadi seperti ini. Dapat handphone yang dekat. Cepat kerjaan. TSC. Coba Filipus bacakan. Ada? TSI. Ya. Siapa saja yang makan tubuhku dan minum darahku akan hidup untuk selamanya, dan orang itu akan aku hidupkan kembali pada hari terakhir. Ini beda yang terjemahan yang lain. Sebenarnya makin diperkaya. Jadi akun di Indonesia ada 14 versi. Ayo download. Tapi kalau untuk HP nggak bisa lengkap, kita bisa di komputer. Ya, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kita akan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di mana? Di dalam kita.
Renungkan. Jangan anggap enteng kalimat ini. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, berarti kita ada di dalam siapa? Loh, kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita ada di dalam siapa? Ini penting banget. Kita di mana? Dalam Yesus. Ternyata nggak cukup. Dia akan tinggal di dalam kita. Berarti orang yang makan tubuhnya dan minum darahnya secara sungguh-sungguh hati, kita ini dibungkus keluar dalam oleh Tuhan Yesus. Di luar ada Tuhan Yesus, di dalam ada Tuhan Yesus. Nah, saya punya ilustrasi anak-anak. Kira-kira kalau ada harimau nekat mau nelen kita, percayalah dia pasti muntah lagi, sebab di dalam kita ada Yesus. Kok gak percaya? Amin. Berarti kita aman tidak? Aman semua. Saudara, ini yang Tuhan ingin atas kita. 57. Cepat. 57. Sako, baca dulu tesnya ayat 56. Gimana tesnya? Setiap orang yang makan tubuhku dan minum darahku menjadi satu denganku. Menjadi satu. Terus? Dan aku juga menjadi satu dengan dia. Aku juga menjadi satu dengan dia. Karena hidup yang di dalam Yesus seperti itu. Yang makan tubuhnya minum darah. Oke. Kalau ada orang pencernaannya terganggu, ada nggak? Ya, saya nggak tahu istilah apa tanya Pak Dokter. Makan nasi, maaf, keluarnya nasi. Makan apa? Keluarnya apa? Karena nggak bisa dicerna. Apa istilah saya itu Pak Dokter? Ya pokoknya pencernaan terganggu, dengar. Nah, percuma kita rutin mengikuti perjamuan ibadah perjamuan kudus kalau pencernaan kita terganggu. Nah, jadinya gimana? Walaupun tiap hari kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kalau pencernaan kita nggak sehat, ada gunanya? Ada dampaknya? Tidak ada. Nah, saya beri contoh paling gampang. Orang makan durian bisa bohong. Aku nggak makan. Aku nggak makan. Saya mencoba bisa bohong nggak? Kenapa? Bau. Durian itu nggak bisa dibohongi. Maaf, ini saya ilustrasi saja. Saudara makan durian sekian sedikit, bukan sekian banyak, sedikit pun tetap bau nggak? No. Pakai odol sampai satu itu habis, tetap bau nggak? Nah, pencernaan yang bagus. Kalau kita makan daging tubuh Yesus dan minum darah Yesus, berapa menit kemudian aroma Yesus kelihatan ketahuan orang. Amin. Ya. Ngerti? Nah, ini pertanyaannya. Setelah kita makan tubuh dan minum darah, setelah ini ya, maaf sebagai istilah Nabi, lalu pulang dari gereja kita ke OY. Ya OY itu perkotaan kami di nanti. Kira-kira kalau orang ketemu kita pasti cium aroma apa ya? Sebab aroma hidup Yesus itu nggak ada di aroma atas. Amin. Amin. Orang pasti ingin tahu kamu itu baru makan apa, kamu pakai minyak wangi dan apa, kamu ini ada apa. Ini yang Tuhan cari. Maka itu percuma kalau kita cuma makan roti, apalagi kalau cuma sepotong sebesar ujung kelingking saja. Kalau mau banyak, nanti cari di jalan. Maaf yang dia roti dan saya ikut maaf. Apa gunanya? Oh, ini kan cuma lambang. Minum dari Yesus dalam bagian kecil saja. Tapi artinya saudara, hidup Yesus yang luar biasa ini akan nampak keluar
Amin. Kalau kita makan. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di sana. Dan aku hidup oleh Bapa. Jadi nggak hidup sendiri. Tuhan Yesus tidak hidup dari dirinya sendiri, dari Bapa. Dan demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Keren ya? Loh, jadi kita makan papeda yang kita hidup dari papeda. Kita makan daging apa yang kita hidup dari daging itu. Pastinya ya. Bapakku adalah sumber hidup. Oh, sumber hidup Bapa. Terus Dialah yang mengutus aku, dan aku hidup karena bersatu dengan Bapa. terima kasih. Hidup Yesus secara bersatu dengan Bapa. Terus Begitu juga setiap orang yang makan tubuhku dan minum darahku akan hidup karena dia sudah menjadi satu dengan aku. barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan hidup karena dia sudah bersatu dengan aku. Biarlah mulai hari ini saudara merubah konsep, merubah motivasi. Dengan benar nanti pegang roti dan pegang cawan itu resapi betul. Jadikan ini model hidup kita yang selalu diperas untuk orang lain. Amin. Amin. Selalu diperas untuk orang lain. Saudara, ini yang Tuhan ingin atas kita. Izinkan saya cerita sedikit saja ya, perjalanan saya Oktober yang lalu. Tanggal 7 Oktober itu hari Sabtu. Pagi-pagi bersama istri saya kami ada di sebuah pemberkatan pernikahan di Jakarta. Siang pulang ke rumah beres-beres. Karena jam 19, jam 7 malam saya harus berangkat ke Amsterdam. Minggu pagi tiba tanggal 8. Wah, pesawat yang sudah landing harus nunggu hampir 3 jam untuk bisa penumpang turun. Kenapa? Karena Hamas menyerang Israel tanggal 7. Lalu semua pesawat yang dari Timur Tengah diperiksa ketat. Maka pesawat yang lain dari Asia dari mana terbang. Landing jam 7 dan 10. Nah, rencana saya mau pulang dulu ke rumah anak saya karena jam 10 ada pelayanan di kota lain. Akhirnya berjalan semua terlambat. Ya udah langsung tak mandi tak apa. Dari pesawat perjalanan hampir 16 jam. Langsung saya khotbah jam 10, jam 12 selesai makan, jam 2 lanjut khotbah lagi hari itu. Saya sampai rumah sudah malam, beres-beres ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tiap hari ada aktivitas pelayanan. Sabtu pagi tanggal berapa? 14. Saya terbang ke kota Munich di Jerman. 15 pagi hari Minggu ada pelayanan. 15 sore dari Jerman saya balik ke Jakarta dulu. Tiba malam langsung ke Balikpapan. Karena hari Selasa pagi kami ketaatan, langsung masuk ke perayaan. Ada perayaan di sana. Hari Jumat itu tanggal saya lupa. Tarik keluar Tarakan pagi, siang nyampe langsung ke Jakarta. Hari Jumat itu malam saya balik ke Eropa. Terus sibuk lagi pelayanan di Eropa. Tanggal 1 November kemarin saya balik ke Jakarta. Tiba hari Selasa, hari Kamis langsung sore pelayanan. Jumat
Surabaya, Jumat malam ke Nabire, kemarin pagi baru tiba. Muter lagi nanti di Nabire, tanggal 11 saya ke Jakarta, sore ada pelayanan, Minggu ada pelayanan, Senin biasa langsung, Selasa tanggal 14 kami rombongan ke Medan. Sore itu, siang itu ibadah seminar Mbak di kota Medan. Langsung sore berangkat, nginap di Beras lagi. Karena besok paginya berapa kejadian 6.15 kami ada pelayanan di daerah Kabanjaya, terus ke Kota Canggih, terus ke Siangka, muter lagi di sana sampai tanggal 22 November sampai ke Jakarta, ada pemberkatan nikah di Bandung tanggal 23, muter lagi ya, terus tanggal 29 November saya balik ke Eropa, tanggal 5 Desember pagi sampai di Jakarta lagi. Tanggal 6 ya, tanggal 5 keluar dari Amsterdam, tanggal 6 di Jakarta lagi, Joshua. Kira-kira saudara dengan ini saudara mikir, nah itu makanannya ini tubuh Yesus. Itu pertanyaan bagus tuh. Makanannya apa? Nah, orang-orang yang tahu perjalanan saya seperti ini, kami tanya, vitamin apa kamu ini? Saya bilang mau cari perusahaan farmasi yang produksi vitamin apa bisa buat tubuh orang seperti ini kalau bervitamin dari surga. Betul tidak? Ini luar biasa. Maka itu mulai hari ini sekarang makanan ini jangan dianggap. Ayat ini saya hidupi sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, demikian aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ini makanan yang luar biasa. Dan baca lagi ayat 57 S-nya ini. Ini pos S-nya lagi 57 bagian terakhir ini ya. Dan ini luar biasa. Maka itu mulai hari ini semua yang makan tubuh Yesus dan Yesus harus punya konsep yang baru. Ya, terus Bapakku adalah sumber hidup. Bapakku adalah sumber hidup. Dialah yang mengutus aku. Dialah yang mengutus aku. Dan aku hidup karena bersatu dengan Bapa. Dan aku hidup karena bersatu dengan Bapa. Begitu juga setiap orang yang makan tubuhku dan minum darahku. Demikian juga setiap orang yang makan tubuhku dan minum darahku akan hidup karena dia sudah menjadi satu dengan aku. Akan hidup karena dia sudah menjadi satu dengan aku, dengan Bapa. Dengan aku. Dengan aku. Kenapa saya harus baca? Karena saya kalau airport ini yang di HP saya itu nggak bisa dengar. Siap hidup oleh Bapa, siap hidup seperti Yesus. Loh, kok diam semuanya? Suara itu pilihan. Ayo kita hidup betul-betul seperti yang Tuhan inginkan atas kita. Mau melakukan ini? Amin. Hidup pasti akan berubah luar biasa. Maka itu siapa yang belum memiliki karakter Yesus harus berubah. Berarti sudah belum seperti Yesus. Saya cuma berikan 3 tanda saja yang Yesus miliki dalam karakternya. Cek dari 3 ini, saudara cek. Aku sudah mengalami belum? 1, Tuhan Yesus itu pendendam atau pengampun? Nah saudara, saya tanya lagi. Tuhan Yesus itu pendendam atau pengampun? Lalu, saudara gimana ceritanya? Siapa masih punya musuh? Nomor 2, Tuhan Yesus itu pelit atau murah hati? Ya saudara, jawab sendiri. Nomor 3, Tuhan Yesus itu suka damai atau suka perang? Ya sudah, buktikan setelah kita makan dan minum darah Yesus, karakternya nyata di kita. Hidup ini dia betul Bapak-Bapak, Tuhan Yesus semua, kita menjadi kelas betapa indahnya Nabire, betapa indahnya Papua, betapa damainya bumi, karena kita mengikuti jejak Yesus. Silakan musik, saya sedang bergembala untuk mimpi. Terima kasih Tuhan, wajib kami semua.